Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali melalui media online dalam rangka Halaqah Pekanan Jumat Malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMA bekerjasama dengan IMA Indonesian Muslim Association in Hong Kong yang kita niatkan untuk bersilaturahim, bertolabur ini, saling berbagi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, di untuk yang dikhususkan kepada teman-teman yang ada di Hong Kong dan juga teman-teman yang ada yang sebelumnya pernah di Hong Kong. Dan ini kita online-kan juga melalui live streaming uh, Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga teman-teman yang sudah hadir di media Zoom. Yang sudah hadir di sini eh guru kita Ustadz Badrus dan juga guru kita Ustadz Brother Didi atau Ustadz Arif Wahyudi yang akan membawakan materi pada malam hari ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam yang berjuangan agamanya. Dan semoga kita termasuk di dalamnya dan insya Allah mudah-mudahan Allah pantaskan kita dan dapat mendapatkan syafaat dari beliau-beliau merahmati. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, Iwan rahimakumullah dan juga teman-teman yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita akan mendiskusikan atau menyimak eh, seri kisah sahabat Nabi yang sempat tertunda sejak bulan Januari. Ini sekarang kita berlanjut kembali serialnya terkait dengan 10 sahabat yang dijanjikan surga. Yang ini sudah dirangkum dengan sangat menarik oleh guru kita, Ustadz Brother Arif Wahyudi atau Ustadz Didi yang akan menyampaikan eh, berbagai kisah teladan dari sahabat Nabi. Yang lalu kita sudah membahas mengenai sahabat Abu Bakar dan insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan dengan sahabat yang lain dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kita bisa memberikan suri teladan dan hikmahnya bagaimana kehidupan para sahabat Nabi dan khususnya sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keteladanan ini bisa menginspirasi kita, memotivasi kita untuk juga mendapatkan kecipratan, mendapatkan eh, surganya Allah dengan meniru, dengan memberikan teladan pada beliau. Baik, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca umur kitab, umur Quran, surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca keberkahan Al-Fatihah ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Al-Hadiniyah wa antum solihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Selanjutnya saya serahkan pada Ustadz Brother Arif Wahyudi. Ustadz di sini. Padahal. Kita cari tombol share dulu. Mana share-nya ini? Loh, kok nggak Bebas, ada ya? bebas. Ada. Bebas kok ini. Semua bebas bisa share. Share, oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah wa alihi wasallam ajmain. Terima kasih
Bapak moderator Ustadz Adi, Ustadz Abang Adi ya. Eh, jadi alhamdulillah salat wassalamu ala Rasulullah. Jadi alhamdulillah kita hari ini berbincang-bincang lagi dengan selebritas jannah. Saya lebih suka menyebut mereka sebagai selebritas jannah karena terkadang hidup kita nih suka ngomong apa membicarakan selebritas dunia gitu. Ada selebritas politik, selebritas hiburan, selebritas olahraga dan selebritas-selebritas lainnya. Kali ini kita berbicara mengenai selebritas jannah, orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, asal mubasyarah ya. Jadi mereka dijanjikan 10 orang yang dijanjikan jannah. Jadi kita sudah membahas tuh Abu Bakar, dan hari ini kita akan membahas mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah menyebut jika ada nabi setelahku maka dia adalah Umar bin Khattab. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan fadilahnya Umar ini sebenarnya. Salah satunya mungkin yang terkenal Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ini kalau kalau kita nggak tahu sejarahnya nih, ini sebenarnya anaknya Ali bin Abi Thalib nih. Cuma karena bukan dari Fatimah, dia mengambil dari sanadnya ke ibunya gitu. Jadi Muhammad bin Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ketika dia bertanya kepada bapaknya sendiri, siapa yang terbaik setelah Rasulullah, yaitu Umar katanya. Jadi Abu Bakar, setelah Abu Bakar siapa? Ya Umar katanya. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain yang dikutip oleh Imam Bukhari, seandainya di Bani Israel itu banyak sekali orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau disebut dengan muhaddatsun. Dan jika ada seseorang di antara kalian, dari antara pengikutku, antara sahabatku yang muhaddatsun, itu adalah Umar. Dan kemudian ini secara orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat ya bahwa manusia terbaik setelah umat ini, setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar, adalah Umar bin Khattab, dan kemudian Utsman dan Ali dan seterusnya. Jadi ini udah hampir bagian dari akidah kita nih, udah nggak bisa lagi kita geser-geser kemana-mana gitu. Jadi kalau ada satu kaum atau satu umat atau satu kaum yang menyebut Umar bin Khattab sampai nauzubillah kafir dan seterusnya, ini sangat-sangat bertentangan dengan hadis-hadis atau bertentangan dengan apa yang disebut dengan Nabi. Jadi mungkin sudah exit of the fault of Islam gitu kalau ada yang menyebut Umar bin Khattab seperti itu. Itu pembukanya saja. Jadi memang banyak beberapa hadis yang memuliakan Umar bin Khattab sendiri. Jadi malam ini ada 4 yang mungkin banyak kisah-kisah mengenai Umar bin Khattab, tapi mungkin saya hanya sekilas saja bercerita sedikit minimal. Kalau sudah pernah dengar pun, jadi insya Allah mengingat kembali. Ada 4 yang saya ingin bincangkan, yaitu mengenai nasabnya dan gelarnya, kemudian beberapa live events yang ada dalam hidup Umar bin Khattab, kemudian dalam sebenarnya 1 jam atau setengah jam itu waktu yang sangat singkat ya. Kalau kajian yang saya pernah dengar secara online itu yang paling lengkap detailnya Khalifah itu atau Syekh Yasir Padi, dia kalau nggak salah 5 video itu. Jadi satu video 1,5 jam, 1 jam sampai 1 jam itu 5 video kalau nggak salah. Jadi kalau mau detail hidupnya Umar bin Khattab. Kemudian bukan warisan kali bahasa, tapi lebih kepada legacy ya, warisan lah. Jadi apa legasinya dia? Kita mulai dengan nasabnya. Jadi Umar bin Khattab ini dia 13 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Jadi Khalid bin Walid dan Abu Jahal itu berasal dari Banu Makhzum. Kemudian mungkin di zaman itu hanya selusin orang yang bisa baca tulis, itu nggak banyak lah, mungkin 10 atau boleh dihitung dengan 2 tangan. Dan Umar bin Khattab termasuk orang yang bisa membaca nulis itu. Kemudian kakeknya itu salah satu subtribe-nya Quraisy, itu Naufal, itu kakeknya. Kemudian sementara ayahnya sendiri itu Al-Khattab, terkenal dengan orang yang disebut keras.
Jadi memang salah satu itunya Umar bin Khattab itu dikenal Rasulullah sendiri menyebut dia orangnya keras. Yaitu tadi karena pendidikannya dari ayahnya sendiri keras. Kemudian ibunya sendiri dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu Khalid bin Walid tuh. Khalid bin Walid, Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Ya, kalau eh, kemudian sejak kecil dia menjadi pengembala dan termasuk orang yang menurut kisahnya sendiri dia orang sering mengembala dan eh, ayahku biasa memberikanku hukuman fisik. Jadi memang dia dididik secara keras lah. Salah satu hobi saya adalah suka buat gambar ya ini. Ya. Jadi apa hubungan Rasulullah SAW dengan Umar? Ini kita lihat di sini bahwa Rasulullah SAW itu menikah. Jadi Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW itu bertemu di keturunan ke-8. Jadi kalau misalnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah, ini kecil sekali, bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai bin Khalid bin Fihr. Gitu. Jadi ada 8 keturunan. Jadi dia termasuk Banu Adi ya dan namanya. Jadi bukan Pak Adi Adi Kurnia gitu. Jadi gampang mengingatnya. Jadi Umar itu dari Banu Adi. Jadi di sub-tribe-nya Quraisy itu ada namanya Banu Adi, sementara Rasulullah SAW dari Banu Hasim. Hasim itu sendiri siapa adalah dari Muhammad saya kehilangan satu Muhammad bin Abdullah lupa kehilangan satu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Abdullah ketinggalan lupa saya. Jadi itu buyut ya kakek buyutnya ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Nah ada satu garis di sini. Mungkin nggak tahu apa Pak Adi tahu garis ini. Jadi Rasulullah itu punya cucu di mana anaknya dari Fatimah bernama Kulthum itu menikah dengan Umar. Nah ini mungkin orang yang nggak tahu. Jadi Rasulullah menikahi anaknya Umar radhiyallahu anhu yaitu Hafsah radhiyallahu anha dan Umar menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib atau cucunya anaknya Fatimah berarti cucunya Rasulullah SAW. Keinginan Umar untuk dekat dengan keluarga Rasulullah itu sangat tinggi sampai meminta kepada Ali supaya dia dinikahkan dengan anaknya Ali. Jadi luar biasa ya. Jadi ini memang salah satu pemahaman yang perlu kita ketahui karena kalau kita refleksikan dengan gaya hidup modern sekarang ini tentu berbeda gitu. Karena waktu itu masih tribal, sifatnya masih tribal, belum ada pemerintah, belum ada polisi, belum ada tentara. Kalau mau punya polisi ya harus membuat polisi sendiri, harus melahirkan anak untuk jadi polisi, untuk menjadi menjaga pengembala ya kita harus melahirkan anak untuk melahirkan anak. Kita nggak bisa meng-hire orang gitu. Nah, makanya salah satu lahirnya slavery itu salah satunya karena tingkat kebutuhan manusia terhadap fisik manusia yang lain. Tapi ini mungkin mengenai slavery atau perbudakan. Pak Di nanti tanggal 31 datang, nanti soalnya saya bahas di situ mengenai slavery. Karena itu agak unik itu. Ada tamu. Membedakan. Tapi nanti Oh setelah iya, nerima tamu dibawa nanti aja, gabung. dibawa aja tamunya. Tamunya 20 orang. Oh, 20 orang. Kan nanti habis dari situ terima tamu sebentar itu paling sampai jam 1. Oke, siap. Jam Jadi ya itu jadi mungkin membedakan antara slavery di zaman dulu dengan slavery plantation dan slavery yang ada di Amerika. Kemudian jadi suku Banu Adi, tokoh yang terkenal di Banu Adi ini mungkin ya Zaid bin Amir ya, bin Nufail atau ada beberapa orang yang disebut tokoh Hanif di zaman Quraisy itu. Salah satunya adalah Zaid bin Amir bin Nufail, jadi anaknya Nufail, jadi sepupunya dari Umar bin Khattab, Zaid bin Amir bin Nufail. Apa orang Hanif itu? Orang Hanif itu termasuklah sepupunya Khadijah radhiyallahu anha. Siapa namanya? Aduh, yang pendeta itu, yang disebut pendeta itu siapa sepupu? Warakah ya? Ya, itu dia disebut orang Warokoh Hanif. bin Naufal. Warakah bin Naufal ya. Termasuk ada beberapa orang, 3 orang, 4 orang di zaman itu yang tidak mau mengkaitkan dirinya dengan berhala. Salah satunya adalah Zaid bin Amir bin Nufail yang sepupuan dengan Umar bin Khattab. Jadi kemudian
Di sini juga ada siapa lagi ya? Khalid bin Walid itu masih juga satu keturunan juga. Kemudian itu mungkin ya Khalid bin Walid. Oke. Berikutnya ini salah satu hobi saya gambarin sendiri juga. Jadi Umar bin Khattab punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 istrinya ya. Dari Zainab ada 2 anaknya. Di situ ada yang terkenal Abdullah bin Umar. Ya Abdullah. Jadi ada empat Abdullah di Rasulullah itu ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Amr. Eh, itu semua ada 5 Abdullah yang terkenal di dalam hidup Rasul di sahabat Rasulullah. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Kemudian Hamzah itu juga Hafsah radhiyallahu anha itu adalah istri Nabi nantinya. Kemudian sengaja saya tidak tulis RA-nya karena kemungkinan besar dia nggak masuk Islam. Kemudian ada anaknya namanya Fatimah. Jadi Umar punya adik namanya Fatimah dan punya anak juga nama Fatimah. Jadi Fatimah nih. Kemudian Abu Talib itu juga punya istri namanya Fatimah gitu. Yang mengasuh Nabi Abu Talib itu Fatimah juga. Jadi Fatimah nama yang cukup populer. Kemudian Umar juga punya anak bernama Asim radhiyallahu anhu, yang Asim nanti punya anak Laila. Laila ini nanti yang melahirkan anak Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau mungkin misalnya Pak Adi masih ingat Laila ini siapa? Laila ini yang ketika Umar bin Khattab sedang patroli, kemudian mendengar bisikan antara 2 orang wanita yang berkata, bagaimana kalau susunya dicampur dengan air? Kemudian jangan, kita tidak boleh berbuat itu namanya berbuat curang. Gitu. Kita dilarang sama Umar katanya. Nah, Umar kebetulan di luar itu kedengaran dialog mereka. Gitu. Tapi kan Umar nggak lihat, gitu. Ya tapi Tuhannya Umar lihat. Nah itulah dia Laila. Kemudian Umar bin Khattab sampai apa? Ya Umar bin Khattab kemudian sampai minta ke salah seorang anaknya sampai bisa menikah dengan dia. Itulah nanti turunan yang menjadi. Kalau nggak salah saya itu ya, kalau nggak salah saya cerita Laila. Kemudian ada lagi apa yang tokoh populer di sini? Ummu Hakim, bukan Zaid Yazar, hubungan uh, oke, Kulthum. Nah, Kulthum, ini istrinya, Kulthum binti Ali radhiyallahu. Jadi dari pernikahan Umar dan Kulthum ini ada 2 anak, satu Ruqayyah, kemudian satu lagi Zaid. Zaid ini kisahnya dia meninggal karena berkelahi, kemudian kena pukul sampai meninggal. Dan Kulthum sangat bersedih sampai saat dia meninggal juga. Jadi ada kisah dalam kehidupan Rasulullah dalam sirah Nabi itu di mana orang meninggal karena pasangan hidupnya meninggal. Ada salah satunya meninggal, bukan pasangan, orang yang dicintainya meninggal. Seperti misalnya Fatimah berapa bulan kemudian meninggal setelah Rasulullah meninggal. Ada yang para ulama banyak menyebut karena kecintaannya ke ayahnya yang ini perasaan beratnya meninggal. Kemudian anaknya Rasulullah yang bernama Zainab itu Abu Al-As itu meninggal setelah Zainab meninggal beberapa bulan kemudian dia meninggal karena nggak kuat perasaan beratnya dia meninggal. Termasuk di sini Zaid radhiyallahu anhu itu meninggal dan Kulthum binti Ali itu sampai sedihnya ikut meninggal dan mereka hampir dimakamkan di waktu ini yang sama. Jadi ini keluarga selebritas Jannah Umar bin Khattab. Ya, jadi banyak kisah-kisahnya, tapi mungkin kisah paling utama itu kisah Umar sendiri. Umar pernah disebut dijuluki sebagai Al Faruq, ya. Kemudian kunyahnya sendiri adalah Abu Hafsah karena anak perempuannya, anak pertamanya Hafsah itu tadi. Kemudian Rasulullah pernah menyebut dialah orang yang diberikan ilmu. Jadi memang Abdullah bin Mas'ud pernah berkata bahwa apabila ilmunya Umar di satu sisi dan seluruh orang lainnya berada satu lain, maka ilmunya Umar adalah lebih hebat. Gitu. Jadi Ibn Mas'ud pernah kemudian itu tadi Umar juga termasuk Asyar Mubasharah, ada 10 orang yang dijanjikan
surga, itu masuk dalamnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu ada 10. Jadi termasuk orang-orang yang dijanjikan surga. Kemudian Asyara Mubasyarat, kemudian gelar dia yang terakhir adalah Amirul Mukminin. Tadinya namanya Khalifat, ketika Abu Bakar namanya gelarnya disebut Khalifatul Rasulullah, gitu kan. Kemudian ketika Umar menjadi khalifah disebut Khalifatul Rasulullah. Kata khalifah nanti susah juga nih, nanti kalau tiga sih Khalifatul Rasulullah kan. Ya udah, sejak itu dia dipanggil Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang mukmin. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sekedar nama dan gelarnya. Kemudian ada beberapa peristiwa kehidupan yang saya ingin kisahkan, mungkin tidak banyak, mengenai peristiwa kehidupannya. Yang pertama, kita mulai dari sifat fisiknya dulu. Dikenal dengan orangnya berotot, janggutnya besar, dan apa tuh daun pacar itu ya. Terjemahan ke bahasa Indonesia daun pacar, saya nggak tahu ini ya. Saya lupa bahasa Arabnya apa yang suka ditaruh di jam, dan berkumis. Ya, sangat sedikit orang yang bisa membaca. Beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang termasuk kelompok istimewa bisa membaca. Hobinya bergulat, ya, dan salah satu hobinya satu lagi adalah puisi. Jadi dia nggak banyak ada solusin orang yang jago puisi. Salah satunya dia menyukai puisi dan selalu menghadiri pertandingan-pertandingan puisi. Jadi kepribadiannya ini kemudian suka bergulat, jadi wrestling memang, dan dia punya kemampuan baca tulis, dan ini sangat langka untuk ini. Jadi kepribadiannya sangat kuat sehingga sukunya Banu Adi ini dia karena top Banu Adi ini lumayan kuat. Jadi dalam perang Badar, hampir di perang Badar itu suku Banu Adi yang di Quraisy malah nggak ikut berperang, saking ininya kepribadian kepribadian Umar bin Khattab ini sangat tinggi. Gimana masuk Islamnya? Masuk Islamnya di bulan Zulhijjah, mungkin pernah dengar kisahnya. Nggak saya detailkan lah ininya. Mungkin ketika itu Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa anak adiknya Fatimah itu masuk Islam dan dia pergi ke sana. Kemudian dia pukuli adiknya. Di situ adiknya dengan suaminya Fatimah itu adalah Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia Said bin Zaid ini juga Asyara Mubasyarat. Jadi disitulah dia temukan Said bin Zaid, kemudian Fatimah dia pukul, kemudian seterusnya, dan akhirnya Umar bin Khattab minta adiknya Fatimah untuk membacakan surat Toha, membacakan pecikan surat yang waktu itu adalah surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa, dan seterusnya. Dan kemudian itu karena ketinggian ilmu membaca puisinya Umar bin Khattab tinggi, dan dia mengerti bahwa ini bukan sekedar dari manusia. Nah, itu yang cukup menggetarkan dia dan akhirnya masuk Islam. Kemudian itulah hari itu dia ingin bunuh Rasulullah, pergi ke rumah Fatimah binti Khattab, dan akhirnya lewat Al-Quran dia masuk Islam, dan akhirnya dia pergi ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Ibnul Khattab, ya Ibn Khattab, katanya, apa yang membuatmu kemari? Aku datang sebagai seorang yang ingin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allahu Akbar, kata Rasulullah SAW. Ini jawaban doa atas doa Rasulullah SAW. Semoga salah satu dari dua Umair, dari dua Amir untuk masuk Islam. Salah satunya itu Abu siapa namanya? Kok lupa saya? Siapa Ustaz? Ada dua Umar, ada dua Amir, satu. Lo kok lupa saya? Siapa Fir'aunnya Rasulullah? Abu Jahal. Semua Abu ya. Jahal, Abu Lahab. Ya, Abu Jahal, ya. Abu Jahal, Amr bin Hisam. Nah, itu dia. Jadi Rasulullah itu mendoakan salah satu Umar ini, salah satu Amr ini masuk Islam, itu Amr bin Hisam, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab, dan doa Rasulullah
dikabulkan dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam yang membuat goyah peta waktu itu karena orang kaget dan orang yang banyak memang takut sama Umar bin Khattab. Dan dia adalah orang yang mengumumkan keislamannya, gitu. Jadi malah berkata, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku Umar bin Khattab telah berganti agama. Malah dia announce, orang pada takut semua, dia satu-satunya orang yang mengumumkan dirinya, gitu. Dia sampai datangnya ada tukang gosip di kafir Quraisy, dia bernama Jamil bin Makmar. Dia bilang, tuh sampaikan semua yang lain, aku sudah masuk Islam. Jadi inilah kekuatan seorang yang bernama Umar bin Khattab ini. Kemudian dia juga bersama para sahabat untuk kayak berjalan gitu, menunjukkan ada bahwa dia sudah Islam dan seterusnya. Ini yang salah satu bentuk menunjukkan show off beraninya dia. Hijrahnya ke Madinah itu hampir semua orang tuh pergi secara diam-diam kecuali Umar. Umar malah menantang, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, silakan temui aku nanti. Jadi memang level keberanian Umar itu cukup membawa. Ini salah satu berkah yang diberikan Allah dari semua yang masuk Islam waktu itu adalah kalangan-kalangan bawah. Dengan masuknya Umar itu berpengaruh secara psikologis terhadap para sahabat yang lain. As if ini adalah gift buat mereka. Di sana banyak sekali ada Bilal, kemudian ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu juga bukan dari suku yang populer. Jadi dia termasuk termasuk Utsman bin Affan sendiri. Utsman bin Affan itu sampai ikut hijrah ke Abisina, gitu. Jadi karena opresi dari orang-orang Mekah sendiri, dan kemudian Ammar bin Yasir, ya, itu juga kemudian Sumayyah dan seterusnya, banyak orang-orang kecil, orang-orang ekonomi lemah, orang-orang yang strata ekonomi dan strata sosialnya tidak tinggi itu mendapatkan dukungan moral dengan masuknya seorang yang bernama Umar bin Khattab. Subhanallah, luar biasa dampaknya Umar bin Khattab ini. Ya. Nah, itu salah satunya adalah bentuk keberaniannya. Ada sebuah kisah di mana Rasulullah diberitahu oleh Jibril mengenai siapa-siapa saja orang yang munafik, gitu. Kemudian Rasulullah memberitahu seorang sahabat yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya kan? Dan Umar datang waktu itu menunjui Hudzaifah. Ya Hudzaifah, engkau diberitahu oleh Rasulullah daftar orang-orang munafik. Jadi ini suatu kisah yang menurut saya sungguh luar biasa. Kenapa luar biasanya? Karena Umar dia bukan ingin tahu siapa orang-orang munafik itu. Dia bertanya, ya Hudzaifah, apakah aku salah satu yang termasuk di dalamnya? Ini ya orang yang sudah dijanjikan surga, gitu, orang yang kebaikan dan kemuliaannya sudah disebut oleh semua orang, gitu. Tapi masih merasa dirinya masih kurang. Jadi dan ternyata apa hikmahnya Hudzaifah diberitahu oleh Rasulullah orang-orang munafik itu adalah ketika nanti Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab ketika memilih gubernurnya, dia bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah salah satu gubernur yang akan aku lantik itu ada dalam daftarmu? Katanya, ada, kata Hudzaifah. Akhirnya digantilah orang-orangnya. Jadi itu salah satu. Jadi kenapa di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar, dan itu pemerintahannya tenang. Kenapa? Karena masih sahabat-sahabat Nabi. Kemudian masih tabiin lah orang-orangnya, kan. Baru nanti ada zaman Utsman, baru ada orang demo, berperang, hampir membunuh dan seterusnya. Tapi di zaman Umar bin Khattab tidak ada, karena salah satunya Umar bin Khattab gubernurnya terjaga. Jadi tidak ada orang-orang yang munafik, ya. Kemudian Umar pernah menyebut bahwa Allah menyetujuiku dalam 3 hal. Jadi yang pertama, aku berharap
kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah 125 untuk sholat 2 rakaat. Kemudian aku berharap engkau memerintahkan istri-istrimu untuk menutup dengan dengan kayak hijab yang tertutup besar itu. Dan Allah turunkan ayat hijab, bukan ayat hijab ini ya, bukan ayat hijab yang jilbab, tapi ayat hijab yang untuk istri Nabi itu harus tutup. Kemudian di Perang Badar, ketika Rasulullah bertanya apa yang kita lakukan terhadap tawanan perang ini, Umar bin Khattab menawarkan supaya dibunuh saja. Kemudian Abu Bakar ditawarkan mendingan dibebaskan. Rasulullah lebih cenderung memilih kepada Abu Bakar dan Allah menurunkan ayat Quran yang berpihak kepada Umar bin Khattab. Jadi 3 harapan Umar bin Khattab itu diabadikan dalam Quran. Makanya hubungan antara Quran dan para sahabat itu sangat tinggi sekali gitu. Quran is no longer a book for them. Quran is their life. Kenapa their life? Kebayang misalnya Abdullah bin Maktum misalnya yang tunanetra, yang ketika Abasa wa Tawala diturunkan itu Rasulullah menegur, Rasulullah ditegur oleh Allah gitu. Kebayang misalnya seorang Abdullah bin Maktum itu mendengar ketika dia sholat di belakang Rasulullah dan Rasulullah sedang membacakan ayat itu. Ayat itu is about him gitu. Jadi mereka they don't memorize Quran, they live Quran. Makanya dia punya level yang berbeda. Ya. Quran itu hidupnya mereka. Mereka bertanya, Rasulullah tidak bisa jawab. Allah turunkan ayat Quran. Jadi makanya Quran itu luar biasa. Makanya Umar bin Khattab sangat tidak mungkin para sahabat tidak hafal Quran karena Quran itu bagian dari hidup mereka. Kemudian saya lupa cerita keislaman nanti saya buat sehari tapi saya lupa ini catatannya. Kemudian selama Abu Bakar menjadi khalifah, Umar bin Khattab adalah penasihatnya. Jadi oh oke. Ini catatan saya taruh sedikit, ntar saya coba cari lagi. Saya lupa mengenai Umar bin Wahab ini apa. Kemudian kisah berikutnya, Rasulullah pernah bermimpi melihat sebuah istana besar dan ketika ditanya ini milik siapa, ini milik Umar. Gitu. Kemudian Rasulullah melihat Umar mengenakan pakaian yang warna putih. Kemudian dia bertanya apakah itu baru atau sudah dicuci. Kemudian beliau mendoakan semoga engkau memakai pakaian yang baru sehingga engkau hidup terpuji dan engkau wafat sebagai syahid. Wahai Ibnu Khattab, setan tidak pernah menjumpaimu saat engkau berjalan di jalan terbuka kecuali dia berpindah ke jalan lain. Ini salah satu kemudian Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah pernah mendoakan, ini lupa saya terjemahkan, semoga engkau meninggal dalam mati syahid. Memang terakhir memang Umar meninggal dalam mati syahid. Tadi saya jelaskan bahwa ketika Umar jalan di satu gang, maka setan akan menghindarinya. Mengenai istana Umar ini doa, ini salah satu tanda-tanda bahwa Umar dijanjikan surga dari salah satunya dari hadis yang 10 dan satunya dari hadis yang ini. Ketika Rasulullah bermimpi menemukan dalam mimpinya dia melihat suatu istana yang luar biasa besar. Kemudian Rasulullah bertanya ini siapa? Ini istananya Umar. Ini salah satu bentuk hadis yang secara terpisah menunjukkan bahwa Umar sudah ada surga, sudah ada istananya. Rasulullah SAW, Umar bin Khattab meninggal di usia 63. Jadi usia yang persis meninggalnya ketika Rasulullah meninggal. Jadi jaraknya meninggal itu adalah Abu Bakar juga meninggal. Abu Bakar umurnya 2 tahun di bawah Rasulullah, maka dia 2 tahun meninggal setelah. Kemudian setelah itu 10 tahun Umar bin Khattab, maka kurang lebih 12-13 tahun Umar bin Khattab meninggal setelah Rasulullah SAW. Dia ditusuk oleh seorang majusi yang bernama Abu Lukluk. Abu Lukluk, kenapa bisa ada sampai di Madinah? Banyak pertanyaan. Apakah orang Madinah waktu itu khusus hanya untuk orang Muslim atau non-Muslim juga boleh? Nah, kemungkinan besar Abu Lukluk dia non-Muslim, tapi dia punya skill, punya kemampuan membuat senjata, sehingga dia diizinkan untuk tinggal di Madinah. Salah satu ada yang menyebut seperti itu.
Dan dia akhirnya adalah orang yang mungkin punya dendam karena dia dari Zoroastrian, dari Persia. Jadi kemungkinan sakit hati, kemungkinan ini walau alam tidak didetailkan, dan akhirnya dia ketika sholat subuh dia ditikam oleh Abu Lu'lu'. Uh, tapi sebelum meninggal, dia minta kepada anaknya Abdullah bin Umar supaya minta kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha untuk menyiapkan kuburnya. Wahai Umar, engkau tidak meninggalkan seorang pun yang amalnya ingin aku tiru bertemu untuk Allah lebih dari amalanmu. Jadi Ali bin Abi Thalib. Aku selalu mengira bahwa Allah akan menempatkanmu bersama dua sahabatmu, itu Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi itulah kisah sedikit mengenai Umar bin Khattab, kerendahan hatinya dan pengeluarannya luar biasa, meninggalkan dunia dengan amalan yang terbaik. Ya, sampai Ali menyebutnya seperti itu tadi. Wahai Umar, seandainya tidak ada orang yang ingin aku meninggal sepertinya dan bertemu dengan Allah kecuali dengan amal yang engkau bawa. Jadi legasinya sangat besar sekali. Di zamannya Umar juga lah ketika diteruskan perjuangan sehingga Islam menyebar hampir ke di zaman Umar juga lah waktu itu Parsi jatuh, kemudian begitu juga dengan Leban atau Syria dan seterusnya. Jadi zamannya Umar bin Khattab. Uh, jadi selama kekhalifahannya, gimana Umar terangkat? Umar terangkat karena itu langsung ditunjuk oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar secara tersirat menunjukkan supaya Umar diangkat. Kemudian dia memerintah selama 10 tahun. Uh, Jadi pernah Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ada 3 orang yang penuh wawasan dan bijaksana, yaitu wanita yang meminta ayahnya untuk mempekerjakan Musa, yaitu yang kemudian menikahi oleh Musa. Kemudian Al-Aziz yang bertemu Yusuf dan membelinya, dan Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Jadi Abdullah bin Mas'ud punya atar ada 3 orang yang paling bijaksana, yaitu wanita yang meminta ayahnya mempekerjakan Musa, Aziz yang membeli Yusuf, kemudian Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Dan dia menjadi penggantinya selama 10 tahun. Selama kekhalifahannya ada satu hal penting. Yang pertama, menebang pohon Ar-Ridwan. Ini kisah di mana di perjanjian Hudaybiyah ketika Rasulullah berbaiat dengan para sahabat semua, dan itu diabadikan di Al-Quran bahwa mereka melakukan perbaitan itu tahta sajarah di dekat sebuah pohon. Kemudian ternyata orang-orang yang mensirikkan pohon itu di zaman Umar bin Khattab sudah muncul. Jadi makanya hati-hati terhadap pemuliaan-pemuliaan barang-barang yang sebenarnya tidak ada kemuliaannya. Dan salah satunya adalah pohon ini. Dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang sampai datang ke pohon ini, naruh kerisnya, naruh pedangnya, naruh ininya, jadi seakan-akan memuliakan pohon ini. Dan Umar bin Khattab sama sekali tidak mau ya, mentolerir perbuatan ini, dia tebang itu pohon. Kalau nggak salah dulu mungkin Ustadz pernah dengar juga dulu di Madinah itu, di Makkah itu ada satu tiang yang konon kabarnya di situ tempat diikatnya Burak gitu. Sama pemerintah Saudi itu tiang. Jadi setiap orang datang megang-megang tiang itu, akhirnya semua pemerintah Saudi dihilangkan tiang itu. Jadi harus berhati-hati memang terhadap hal-hal seperti itu. Yaitu salah satunya pohonnya. Jadi selama khalifahannya itu banyak orang dari penjuru Arab tuh datang ke lokasi itu dan sholat di situ. Makanya dia memang memang tercatat dalam surat Fah, tapi Rasulullah tidak pernah menyebut itu sebagai pohon suci. Walaupun orang-orang pergi melakukan apa namanya itu ya, uh, ziarah kali ya, berziarah atau seterusnya. Jadi berkunjung ke tempat-tempat yang mereka anggap suci karena mungkin pohonnya disebut di Quran atau apa dan seterusnya, yang sebenarnya tidak ada sama sekali kemuliaannya. Jadi inilah hal-hal yang saya sangat sukai dari Umar bin Khattab ini,
Kalau saya dari tokoh sahabat-sahabat Nabi ini, Umar bin Khattab adalah sesuatu yang menurut saya paling saya ini, karena ketegasannya dan keberaniannya yang luar biasa. Dia tidak takut sama sekali tapi pada saat yang bersamaan kerendahan hatinya yang luar biasa. Dan dia lakukan ini kenapa? Itu tadi karena takut bid'ah. Jadi dia takut orang-orang melakukan hal yang kufur atau yang bid'ah. Maka dia lakukan penebangan pohon ini. Uh, Kemudian memberdayakan Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini panglima tertinggi Muslim. Dia terhormat, terpercaya, dan punya kemampuan yang luar biasa. Sampai-sampai orang-orang telah jatuh cinta padanya dan membuatnya lebih besar dari kenyataan. Untuk itulah kemudian Rasulullah mem-PHK, bukan PHK, mendemosi, promosi itu naik pangkat, ini diturunkan pangkatnya, Khalid bin Walid diturunkan pangkatnya. Dan Khalid bin Walid ya aku tidak bekerja untuk Umar, katanya, aku bekerja karena Allah. Jadi walaupun dia diturunkan pangkatnya tidak ada masalah bagi dia. Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu ya, dia menjadi panglima perangnya. Ada satu kisah lagi mengenai ini kisah kedua yang menurut saya paling saya senangi adalah kisah kebiasaan ronda malamnya di luar Madinah. Jadi dia meniru meniru Abu Bakar. Jadi dia sering ronda malam di luar Madinah dan dia pergi berjalan di daerah bersama seorang pembantunya bernama Aslam. Jadi dia rutin, kemudian suatu saat dia dengar ada seorang wanita dengan anak-anaknya menangis. Kemudian ketika ditanya kenapa, oh kami tidak ada makanan dan anak-anak ini tidak makan dan seterusnya. Kemudian kata wanita ini, Umar itu punya wewenang atas kami. Dia tidak tahu dia sedang berbicara dengan Umar. Jadi Umar menemui seorang wanita di luar kota Madinah dan wanita ini komplain terhadap Umar karena Umar itu harusnya yang menanggung hidup kami, gitu, yang punya kewenangan atas hidup kami. Mendengar dan nanti di akhirat aku akan minta pada Allah. Gitu. Mendengar, jadi pemimpin itu tidak takut di-impeach. Pemimpin itu takut kalau dikadukan kepada Allah. Itu yang ini. If you want to have a true ruler, inilah dia Umar bin Khattab. Bukan takut di-impeach, bukan takut ini. Tidak ada idenya untuk menjaga image, adalah menjaga sebagaimana Allah. Dia report ke Allah, maka takutnya ke Allah. Mendengar pernyataan wanita ini bahwa akan aku laporkan kepada Allah, Umar langsung berlari. Dia pergi ke Baitul Mal, dia ambil makanannya semua, kemudian dia gotong sendiri. Waktu dia gotong sendiri, Aslam bertanya, ya Amirul Mukminin, biarlah aku yang mengangkat beban itu, katanya. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau akan menanggung dosa-dosaku nanti di akhirat? Ya subhanallah, ini seorang Umar bin Khattab yang this is a true leader. The true leader, dia punya tanggung jawab langsung ke Allah. Dia bukan punya DPR, dia nggak takut sama rakyat. Dia takut sama Allah dengan cara memuliakan rakyat. Ya, inilah. Maka ketika dia kembali, dia antarin makanan dan dia kemudian siapin dan seterusnya. Kemudian wanita itu berkata, tidak pantas Umar itu menjadi pemimpin, yang engkau yang lebih pantas, engkau lebih layak untuk jadi pemimpin. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini salah satu kisah yang saya selalu ingat. Hudzaifah salah satunya lagi, dan salah satunya lagi lah kisah ketika gimana seorang Umar yang punya ketakutan yang luar biasa ketika nama Allah dikaitkan dengan kepemimpinan dia. Baik, itu mungkin mengenai sedikit kekhalifahannya, yaitu sekarang legasinya apa. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, itu di zamannya dia. Jadi Umar bin Khattab lah yang dulu meminta supaya, karena banyak sahabat yang menghafal Quran meninggal, kemudian meminta kepada
Abu Bakar. Gimana kalau nggak kita coba uh, dikumpulkan dikumpulkan semua mushaf-mushaf Quran gitu. Jadi itulah dia. Uh, Kemudian Dizab itu yang pertama. Jadi kalau ada yang ngomong Quran, walaupun nanti orang lebih sering menyebutnya Quran Utsmani, Qurannya Utsman, tapi awalnya adalah Umar bin Khattab gitu. Uh, Pemimpin yang saleh, dia melakukan pekerjaan rumah tangganya sendiri, gajinya rendah gitu. Ketika dia harus mengambil kunci Yerusalem itu dia menunggang keledai satu onta ke Yerusalem. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata keislaman Umar adalah seorang penakluk. Hijrahnya adalah sebuah kemenangan. Kekhalifahannya adalah sebuah berkah. Aku telah melihat ketika kami tidak bisa sholat di Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia melawan orang-orang kafir sampai mereka meninggalkan kami dan kami bisa sholat. Ini adalah bin Mas'ud. Dan selama kepemimpinannya, dia menaklukkan kekaisaran Bizantium dan Sasaniyah, ya Sasanid ini yang di Iran. Jadi kalau bisa diklik nggak nih? Harusnya bisa nih sebentar. Ya, jadi uh, di zamannya Umar itu Islam itu langsung menyebar luas di semua jazirah Arab.